Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita bertemu di pertemuan ketiga kuliah kehalalan produk. Hari ini kita akan berbicara tentang sertifikasi halal dan sistem jaminan halal dalam proses sertifikasi halal. Kita akan mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sistem jaminan halal? Ya, sistem jaminan halal ini adalah suatu sistem manajemen yang diatur oleh perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan persyaratan LP POM MUI. Jadi sistem jaminan halal ini dikembangkan oleh LP POM MUI dalam proses sertifikasi halal. Nah, kriteria SJH, kriteria sistem jaminan halal ini ya harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka mengajukan sertifikasi halal. Jadi sistem ini dibuat untuk menjamin agar sertifikasi halal itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya adalah akan menghasilkan produk halal secara konsisten. Kemudian beberapa hal lain yang perlu diketahui ya, aktivitas kritis. Aktivitas kritis ini adalah aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Saya kira dari namanya kita bisa memahami ya bahwa dalam aktivitas ini sangat kritis ya sehingga diperlukan pengawasan yang lebih agar proses produksi itu bisa menghasilkan produk halal yang konsisten. Ya. Apa saja sih aktivitas kritis itu? Misalnya seleksi bahan baru. Jadi kalau bahan baru yang belum pernah digunakan, belum jelas siapa produsennya, ya, nah ini harus adalah aktivitas kritis ya yang harus dicermati dengan benar sebelum bahan itu digunakan dalam proses produksi. Ya, karena dalam proses untuk menghasilkan produk yang halal, semua bahan baku, semua bahan penolong, semua bahan yang digunakan dalam proses itu adalah haruslah bahan-bahan yang halal. Ya. Jadi pada saat seleksi bahan baru ini adalah suatu aktivitas kritis. Ya. Pada pembelian bahan, kemudian pada formulasi produk, ya agar menghasilkan produk itu sesuai dengan kriteria halal, maka ketiga hal ini adalah termasuk dalam aktivitas kritis. Ya. Kemudian pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, ini juga termasuk aktivitas kritis yang harus diawasi ya sehingga untuk menjamin produk yang dihasilkan adalah produk yang halal. Termasuk juga penyimpanan. Ya, penyimpanan harus menjamin tidak ada kontaminasi ya dari bahan-bahan yang non halal dan najis sehingga kehalalan itu bisa terjaga. Termasuk juga penyembelihan hewan ya kalau digunakan dalam produksi itu daging atau produk-produk yang dihasilkan dari hewan. Nah, untuk mendapatkan produk itu halal, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah halal zatnya. Halal zatnya. Zatnya yang digunakan untuk produksi itu haruslah zat-zat yang halal. Ya. Kemudian yang kedua adalah halal dalam prosesnya. Ya. Dalam proses itu harus halal. Dalam proses tidak boleh terjadi kontaminasi antara produk dengan bahan-bahan yang non halal. Makanya proses produksi ya ini termasuk dalam hal kritis tadi. Ya. Kemudian halal dalam penyimpanannya. Ya, dalam hal penyimpanan ini kalau tadinya kita sudah memproduksi kemudian menghasilkan produk yang halal tetapi penyimpanannya tidak baik ya maka akan terjadi kontaminasi sehingga akan menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi tidak halal. Halal penyajiannya juga ya ini dalam penyajian juga harus halal. Dan yang kelima, kriteria berikutnya adalah halal cara memperolehnya. Tapi dalam hal ini, kita tidak membahas ya dalam proses sertifikasi halal dan dalam proses sistem jaminan halal, kita tidak membahas poin yang kelima. Ya, halal cara memperolehnya tidak kita bahas.
Nah, yang kita bahas 4 hal di atas ini ya semuanya harus tercermin dalam sistem jaminan halal yang dibangun dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, sertifikasi halal ya. Jadi proses sertifikasi halal ini juga mirip kalau di dalam perusahaan Anda juga mengenal ada sertifikasi CPOB misalnya ya dalam sebuah perusahaan obat, cara pembuatan obat yang baik. Nah, dalam sertifikasi halal ini juga harus mengacu poin-poin ya seperti mirip ya nanti seperti mirip di dalam sebagaimana misalnya dalam CPOB atau dalam CPKB ya misalnya cara pembuatan kosmetik yang baik atau dalam cara pembuatan pangan yang baik juga ada ketentuannya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sertifikat halal. Apa sih sebenarnya sertifikat halal ini? Ya. Sertifikat halal ini adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Jadi fatwa tertulis terhadap suatu produk itu diwujudkan dalam sebuah sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Ya, jadi kalau dia sudah mendapatkan sertifikat halal, maka dia harus ya berhak ya untuk mencantumkan label halal. Jadi kalau dia mencantumkan label halal tetapi belum punya sertifikat halal, belum pernah mengajukan dan belum pernah disetujui, maka sebenarnya sertifikat halal itu atau label halal yang dicantumkan itu adalah ilegal, tidak benar. Nah, masa berlaku sertifikat halal ini pada undang-undang peraturan sebelumnya adalah 2 tahun, tetapi pada undang-undang yang baru, Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014, nah ini sudah akan berlaku masa berlaku yang baru yaitu 4 tahun. Nah, sekarang beberapa hal dalam ketentuannya yang dibuat oleh LPPOM MUI dalam hal ini untuk menyiapkan sertifikasi halal itu seperti apa. Ya. Yang pertama, perusahaan itu sebelum mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal, maka dia harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Ya, sistem jaminan halal itu harus dipersiapkan ya dan kemudian harus sudah diimplementasikan di dalam perusahaan. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, perusahaan itu berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau beberapa orang atau tim ya, auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Ya, jadi di dalam proses produksi halal itu harus ada auditor internal ya yang dia nanti akan menjamin bagaimana proses produksi itu bisa berlangsung dengan halal. Ya, sistem jaminan halal itu bisa terlaksana. Yang bertanggung jawab ini, ya, tim ini. Kemudian yang ketiga, perusahaan itu berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Jadi kalau sudah mendapat sertifikat halal, maka dia harus siap ya untuk kemudian diadakan inspeksi mendadak. Kemudian perusahaan juga wajib membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal di perusahaannya. Ini ketentuannya yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka mengajukan sertifikasi halal. Nah, kita akan masuk ke sistem jaminan halal ya yang harus dibangun oleh perusahaan sebelum dia mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal. Seperti apa? Berikut adalah kriteria sistem jaminan halal ya yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama harus ada kebijakan halal. Nanti kita akan jelaskan poin-poinnya. Yang kedua, tim manajemen halal. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, tentang bahan. Kelima, produk. Keenam, fasilitas produksi. Yang ketujuh, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Kemudian yang kedelapan adalah kemampuan telusur. 9, ini adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Bagaimana? Yang ke-10, poin tentang audit internal.
Dan yang ke-11 adalah tentang kaji ulang manajemen. Ada 11 kriteria dalam SCH yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal, untuk mendapatkan sertifikat halal. Hari ini kita akan bahas kriteria 1 sampai 3. Oke, kita akan bahas yang kriteria pertama adalah kebijakan halal. Halal itu harus menjadi kebijakan. Dan kebijakan halal ini harus ditetapkan oleh manajemen puncak. Top manajemen harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Jadi harus ada kebijakan dari manajemen puncak tentang komitmen untuk menghasilkan produk halal, dan kemudian kebijakan ini harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kebijakan, kepada seluruh stakeholder, termasuk juga kepada karyawan. Harus didiseminasikan dan disebarkan ke semua stakeholder. Kebijakan halal ini bisa terpisah atau bisa terintegrasi dengan kebijakan sistem yang lain. Jadi kalau sebuah perusahaan sudah mempunyai quality assurance untuk menghasilkan produk yang bermutu, nah kemudian ketambahan lagi halal, nah sistem jaminan halal ini bisa diintegrasikan dengan quality assurance yang sudah diterapkan di perusahaan. Jadi tidak harus berdiri sendiri, tapi dia bisa diintegrasikan selagi dia 11 poin itu tetap terpenuhi di dalam kriterianya. Kebijakannya harus diseminasikan kepada semua stakeholder, antara lain kepada manajemen, tim manajemen, kepada pekerja. Semua pekerja harus tahu bahwa sekarang perusahaan ini menerapkan kebijakan halal. Kemudian kepada semua supplier itu harus tahu bahwa kita hanya menerima barang-barang yang halal. Bahan-bahan yang digunakan harus halal. Jadi ini harus diketahui juga oleh supplier. Kemudian bagaimana sih cara diseminasinya? Cara diseminasinya bisa melalui pelatihan, bisa melalui briefing, bisa melalui email atau banner dipasang di beberapa tempat, di beberapa titik di perusahaan. Ini bisa menjadi bukti adanya sosialisasi dari kebijakan halal. Kalau nanti ada audit, audit halal, kebijakan halal dan sosialisasinya ini termasuk yang akan ditanyakan bukti-buktinya. Makanya bukti diseminasi kebijakan halal ini harus dipelihara dan harus tersedia saat audit. Kalau ada buktinya, apa contoh buktinya? Misalnya contoh buktinya adalah daftar hadir. Kalau kebijakan halal itu disosialisasikan pada pertemuan. Ada notulensinya, briefing dengan karyawan. Ada poster yang dipasang, ada banner, ada pengiriman email dan lain-lain. Ini adalah bukti-buktinya yang itu harus tersedia, harus dipelihara, dan harus bisa ditunjukkan ketika audit. Ini yang pertama yang kita bahas. Kemudian yang kedua adalah tim manajemen halal. Apa itu tim manajemen halal? Jadi perusahaan harus mempunyai tim manajemen halal. Namanya tim, maka harusnya tidak seorang. Tim manajemen halal ini adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak, oleh top manajemen, untuk menjadi penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem jaminan halal di perusahaan itu. Tim manajemen halal ini adalah tim yang ditetapkan oleh manajemen puncak dengan kriteria tertentu tentunya. Nah, jadi harus ditetapkan, karena namanya ditetapkan berarti ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas atau apa yang relevan dengan perusahaan itu. Dan kemudian tanggung jawab tim ini, tugas-tugasnya harus bisa didefinisikan dengan jelas di dalam surat dokumen tersebut, dokumen penunjukan tim manajemen halal itu.
Nah, tim manajemen halal itu siapa saja? Ya, ini harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis. Ya, jadi dalam tim manajemen halal itu unsur-unsur yang melibatkan aktivitas kritis, ya, misalnya unsur bagian dari pengadaan, purchasing, ya, kemudian dari produksi, itu harus ada dalam tim manajemen halal. Ya. Agar bisa memberikan masukan ya terhadap sistem yang dibangun, sistem evaluasi, sistem perencanaan yang dibangun, ya, sehingga semuanya bisa menghasilkan sistem ya yang mendukung untuk produksi produk halal. Nah, kemudian tadi seperti saya sampaikan, menunjukkan tim manajemen halal harus disertai bukti tertulis. Apa bukti tertulisnya? SK misalnya, surat pengangkatan, surat penetapan, atau penunjukan lain yang berlaku di perusahaan itu. Ya. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya tim manajemen halal ini harus memahami halal assurance system. Ya, jadi dia harus memahami sistem jaminan halal sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, jadi sebelum menjadi anggota tim ini, makanya wajib bagi tim manajemen halal itu untuk kemudian mengikuti pelatihan atau training sistem jaminan halal atau HAS ini. Ya. Halal Assurance System. Koordinator tim manajemen halal sekurang-kurangnya seorang manajer teknis dan diutamakan seorang muslim. Ya. Tim manajemen halal ini diutamakan seorang muslim. Ya, tidak harus muslim ya, tetapi diutamakan orang muslim. Kalau dia bukan non muslim, dia harus tahu ya sistem jaminan halal ini. Ya. Kenapa tidak diharuskan muslim? Ya, karena perusahaan itu tidak semua ya, tidak semua mempunyai, ada beberapa perusahaan ya yang mempunyai tidak mempunyai karyawan muslim. Nah, kemudian tim manajemen halal tadi sekurang-kurangnya seorang manajer teknis ya, tetapi berada di level mana? Di level corporate atau holding atau di pabrik atau di outlet atau di mana itu tergantung dari perusahaan itu. Ya, tergantung ya. Jadi susunannya tim manajemen halal itu ada di mana itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan itu. Penetapan tanggung jawab tim dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan sistem yang lain. Tadi ya, misalnya ketua tim manajemen halal juga ketua atau ketua tim quality assurance, ya itu juga diperbolehkan. Tidak harus berdiri sendiri. Kemudian manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal. Ya, jadi ini harus ada ketersediaan ya dari manajemen puncak untuk mendukung implementasi SJH. Yang ketiga adalah pelatihan dan edukasi. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru. Jadi di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa personel-personel yang terlibat dalam aktivitas kritis ini ya, karena ini kritis, maka dia harus mendapatkan pelatihan yang cukup. Ya. Pelatihan yang memadai. Pelatihan tidak harus eksternal, ya, bisa jadi internal, tetapi dia harus mendapatkan pelatihan dengan memadai. Harus paham tentang sistem jaminan halal secara memadai. Prosedur pelaksanaan pelatihan dapat berisi tujuan, target, jadwal, peserta, metode. Nah, ini tergantung ya, pelatihannya itu harus ada. Jadi prosedur pelatihan, materi pelatihan, kapan pelatihan itu harus diadakan, terjadwal dengan baik. Ya. Siapa yang merencanakan? Tentunya tim manajemen halal. Ya. Nah, materi pelatihannya apa? Materi pelatihannya bisa tentang persyaratan sertifikasi halal, ya tentunya kriteria, kebijakan, dan prosedur, dan ini disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Pelatihan eksternal adalah pelatihan mengenai HAS dengan trainer dari LPPOM MUI, ya, baik diselenggarakan oleh LPPOM MUI atau oleh perusahaan dalam bentuk in-house training.
Jadi kalau eksternal maka itu dikirim keluar. Pemberi pelatihannya adalah dari orang luar. Trainernya adalah orang luar perusahaan. Kalau di dalam perusahaan itu sudah mempunyai person yang cukup bisa mengadakan pelatihan internal, maka pelatihan internal itu diperbolehkan. Ya. Tetapi pelatihan eksternal ya tetap harus ya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Ya, harus ada pelatihan tentang sistem jaminan halal eksternal. Ya, yang diikuti oleh perusahaan itu. Kemudian bukti-buktinya nanti berupa sertifikat kelulusan ya, itu harus disimpan dengan baik dan bisa dibuktikan ketika nanti ada audit. Pelatihan internal harus dilaksanakan terjadwal minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Kalau eksternal tadi 2 tahun sekali, kalau internal minimal setahun sekali. Ya, pelaksanaan pelatihan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel. Indikator kelulusan pelatihan internal adalah setiap peserta memahami tanggung jawabnya adalah implementasi dan perbaikan berkelanjutan dari sistem jaminan halal. Ya, jadi harus ada pelatihan, kemudian harus ada ujiannya ya, atau evaluasinya untuk menentukan kelulusan dari setiap peserta. Ya. Baik itu pelatihan internal maupun pelatihan eksternal. Ya, harus ada indikator kelulusannya. Kemudian yang terakhir ini bukti pelaksanaan pelatihan harus dibuat dan dipelihara dengan baik. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, pelatihan bisa internal dan eksternal. Internal itu minimal sekali setahun, diadakan oleh perusahaan. Trainer harus lulus pelatihan HAS 23.000. Jadi trainer bisa dari dalam perusahaan, tetapi dia sudah mengikuti pelatihan dan lulus. Kemudian harus ada evaluasi peserta. Tadi untuk menentukan kelulusannya, ini juga walaupun internal harus ada evaluasi. Ya, eksternal, sedangkan pelatihan eksternal ini diikuti oleh salah satu tim minimal 2 tahun sekali. Jadi tidak harus semuanya, tetapi bisa satu atau beberapa anggota tim manajemen halal itu harus secara rutin ya mengikuti pelatihan. Kemudian ini eksternal diadakan oleh lembaga lain yang ditunjuk, ya yaitu oleh LPPOM. Oke. Dan seperti tadi saya sampaikan ya, sekarang kita mempunyai undang-undang jaminan produk halal, maka ini adalah tugas untuk pertemuan kuliah kita yang ketiga. Ya, tugasnya adalah Anda membaca undang-undang jaminan produk halal dan kemudian menjelaskan poin-poin ini. Auditor halal, syaratnya dan tugasnya seperti apa, kemudian ketentuan bahan menurut undang-undang JPH, dan yang ketiga tentang penyelia halal, ya jelaskan syarat dan tugasnya. Demikian adik-adik sekalian kuliah kita kehalalan produk di pekan ketiga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.